Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata. Nah, orang korban bully. Jadi saya Bapak SK dari Jati Pandansari, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Saya adalah seorang guru ngaji, ya, atau seorang mubalek. Saya jadi korban bully. Jadi mengapa saya kok mengaku jadi korban bully? Tujuan saya saya mengaku jadi korban bully, tujuannya karena di sana-sana itu sudah banyak orang yang jadi korban bully. Yaitu saya membuat kisah, menceritakan kisah saya. Saya itu seorang anak janda. Orang tua saya juga dibully, saya juga dibully. Akhirnya saya jadi buang. Tapi karena saya modal takwa dan baca istighfar, syukur alhamdulillah yang ada, dan sholawat, walaupun mereka bully saya, mulai saya muda sampai sekarang, saya sudah punya anak istri, tetap dibully. Tapi alhamdulillah saya selalu menemukan jalan keluar. Bahkan bully tingkat nasional, sudah tingkat nasional. Nah itu, makanya tujuan saya bikin kisah ini saya dasari ketakwaan. Sebab apa? Di sana-sana secara nasional dan internasional banyak orang yang jadi korban bully. Sehingga ini untuk berikan motivasi kepada teman-teman di negara Indonesia dan luar negeri, supaya tahu tentang kisah saya, terutama utamanya orang tuanya susah karena anaknya dibully. Nah itu ternyata menyembuhkan orang bully itu nggak sembarangan, orang pilihan, nggak sembarangan orang, enggak. Tapi para politikus itu dianggap itu sebagai ajang cari uang. Akhirnya apa? Berhubung dia itu menanamkan duri atau kejelekan, akhirnya diraih mereka sendiri. Nyatanya orang yang bully itu pada akhirnya jatuh sendiri, jatuhan. Akhirnya setelah mendengarkan video saya ini, sama akhirnya takut tobat, nggak jadi pembuli. Begitu. Nah saya kok bisa menang? Sudah dibully, dirasani, dihebohkan, bahkan difitnah, dibongkar rahasia saya. Bahkan politikus kelas nasional yang bully saya itu. Tapi saya kok menang, rahasianya apa? Padahal saya hanya sekolah lulusan SD, tapi kecerdasan saya melebihi orang-orang yang kuliah. Buktinya orang-orang yang kuliah yang sudah punya prestasi menyembuhkan orang yang korban bully, setelah tahu
dia malah menyuruh saya terjun langsung di lapangan. Akhirnya bagaimana? Ya, kalau memang begitu artinya nggak ada orang yang proporsional di bidang menjemburkan pembuli dan bully. Akhirnya bagaimana? Saya sudah bergaul orang yang makbul doanya. Akhirnya saya tahu rahasia yang makbul doa, saya pakai doa yang makbul. Akhirnya saya berangkat dengan berdoa dosa, berangkat untuk menyelesaikan. Sementara itu anak istri saya juga kena korban bully. Akhirnya saling bully-bulian. Akhirnya bagaimana? Masyarakat semua itu sudah tercemar bully karena gara-gara politikus yang didesain untuk menipu orang, ya, sehingga orang-orang yang tertipu itu merasa benar, membenarkan politikus. Akhirnya menyerang saya yang jujur, yang takwa ini dianggap orang yang stres. Padahal saya nggak stres, saya jujur. Karena politikus yang diserang itu malah orang yang jujur, tapi saya kok menang. Apa rahasianya? Nah, ini saya beritahu kawan-kawan, ya. Karena video ini juga untuk menginterogasi teman-teman, baik teman-teman yang pembuli atau pemimpin-pemimpin atau guru-guru yang tercemar bully apa enggak. Nah, ini saya interogasi pakai video-video saya ini. Nah, ternyata karena saya juga pernah diinterogasi, akhirnya bagaimana? Saya sekarang malah mahir menginterogasi orang, tidak cukup secara offline, dan saya juga pakai online, pakai video YouTube, saya sebar di mana-mana. Nah, akhirnya komen-komen mereka itu kan sebagai interogasi saya. Berarti kalau dilihat dari pangkatnya dia, kalau dilihat dari jabatan dia, itu kalau saya bilangi mendengar video saya kok nggak cerdas atau pura-pura nggak cerdas, atau memang ada yang nggak cerdas betulan karena sudah terlalu didesain oleh politikus. Jadi kejujuran ini yang tadinya berangkat dari kecilan, berangkat dari belajar ulama atau dari pemimpin, akhirnya apa? Pergaulan kepada orang-orang yang takwa ini sangat jarang sekali. Lebih banyak pergaulan di masyarakat itu sudah tercemar politikus. Akhirnya apa? Ditakut-takuti oleh politikus. Ditakuti. Sekarang itu sudah tidak ada orang yang baik. Nah, zaman sekarang apa ada orang jujur? Akhirnya bagaimana? Saat kalau sudah menginterogasi ke sana kemari, ya kan? Saya di pos kampung kuasa menginterogasi orang, ya, di mana-mana, apalagi ada orang mencurigakan, saya interogasi. Akhirnya bagaimana? Setelah mereka itu mendengarkan video saya, itu alhamdulillah dia nggak berani. Contohnya tadi pagi ada orang yang mencurigakan. Contohnya begini, saya kan tanya betul tentang istri saya itu kan layanan kesehatan. Sebenarnya dia itu salahnya tentang psikologis, karena penyakit orang-orang itu tidak hanya, sebetulnya hanya kebanyakan psikologis. Nah, dengan itu karena modal takwa, ya, walaupun nggak usah kuliah, saya nggak kuliah, istri saya nggak kuliah, dia lebih mahir psikologisnya daripada orang-orang yang kuliah. Buktinya orang-orang itu pijatnya ke istri saya nyatanya sembuh. Itu sebetulnya setelah dipijat, kita psikologisnya itu langsung bisa. Nah, saya supaya istri saya itu tetap sehat dan bugar, dia psikologisnya saya bersihkan, psikologisnya saya bangun supaya sehat. Sampah-sampah di otak, sampah-sampah di hati dikeluarkan.
Caranya dengan cara takwa. Itu nanti kita terangkan nanti saja. Itu di fakta-fakta di lapangan. Dan contohnya tadi ada orang yang mencurigakan. Contohnya begini, istri saya dimintai tolong supaya beli apa itu mie akhiran itu ya, makan ayam. Setelah itu saya tanya, kebetulan ada orang datang jual sayuran ya. Nah, setelah saya itu tanya kebetulan, kemudian dia menjawab kok ketawanya itu enggak sinis, terus sambil menjawab pertanyaan saya itu ya, saya akan tanya bagaimana, apakah Anda punya ayam, terus khususnya bagaimana cara makan ayam, bagaimana. Terus dijawab oleh dia yaitu mie dan ampas singkong itu ya. Tapi dia kok dengan cara begini, mulutnya begini ke bakulnya singkong itu, ke penjualnya singkong itu. Artinya ini politikus, ini jelas politikus, ilmu politikus. Ini merugikan seseorang ya, itu merusak mental saya, itu mengancam mental saya dan mental keluarga saya dan mental anak saya dan teman-teman saya dan saudara tetangga saya. Karena saya itu orang yang dianggap baik, sehingga kalau saya terancam, mereka juga susah juga mendoakan. Akhirnya bagaimana? Mereka setelah saya pulang dari beli mie itu tadi di toko, kemudian saya pulang, orangnya itu yang politikus biasa membuli orang itu kan biasanya datang ke lingkungan saya jualan sayur itu. Kemudian saya hadang, loh kamu tadi kan mengancam saya, loh sekarang kamu kok datang ke sini, itu artinya kamu itu membodohi saya. Kamu itu orang yang saya curigai, karena penampilan Anda itu mencurigakan. Dia tetap alasan nggak ngaku. Berhubung dia nggak ngaku, saya bilang kamu itu orang yang mencurigakan, kamu itu orang yang membahayakan ya. Model kamu itu bisa menjadikan psikologisnya orang itu bisa semakin berat. Terus setelah itu biasanya orang seperti kamu itu biasanya terus mengatakan stres. Kalau orang ini nggak pengalaman ya bisa stres terus, karena kau stres ya kau bully terus. Sekarang berhubung kau mengancam aku, sekarang berani nggak? Nggak usah kamu cari pembelaan kepada tetangga saya yang beli kamu. Ayo satu persatu kalau berani. Ya begitu. Artinya berhubung kita itu bersatu, saya sudah bersatu dengan teman-teman berbagai bidang yang secara profesional, ada bidang kepemimpinan, ada bidang guru, ada bidang selain masalah, ada bidang ini, ada yang jadi pemerintah, ada yang jadi intel, ada yang jadi segala macam. Semua saya interogasi teman-teman saya, apakah sesuai dengan perkataan politikus ini bahwa sekarang orang baik nggak ada, orang jujur nggak ada. Saya interogasi satu persatu mulai bawah sampai atas. Alhamdulillah masih banyak orang-orang baik. Ayo berhubung politikus itu sudah mencemari di mana-mana, menyusup di mana-mana, akhirnya
kalau saya dan teman-teman keadaan darurat itu hanya isyarat, ya. Isyaratnya teman-teman itu macam-macam, ada yang begini, ada yang begini, ya, ada yang begitu. Nah, itu isyarat. Kemudian isyarat saya ya juga secara ada tanggal saya isyarat begini atau begini, atau arah saya isyarat pakai video yang saya sebarkan. Isyarat saya apa? Isyarat saya pakai video-video ini, sehingga teman-teman itu seharusnya kalau keadaan normal ya, nggak dibully oleh politikus itu. Keadaan normal seharusnya saya laporan kepada atasan itu, yang melaporkan hasil saat di lapangan, kemudian diapresiasi. Kemudian diberi masukan mana yang saya perlu dibantu. Kalau nggak bisa, atasan saya akan mencarikan orang yang profesional di bidangnya. Itu layaknya kejujuran seperti itu. Nah, makanya saya nguji kejujuran teman-teman saya itu sejauh mana. Ternyata teman-teman itu masih solid, masih bagus, luar biasa kejujurannya. Saya tes pakai secara offline dan online ya seperti ini, saya kirim video bagaimana reaksinya mereka. Nah, itu ternyata masih bagus. Walaupun saya mengirimi video-video mulai bawah sampai atas, dia nggak mempermasalahkan. Karena saya keadaan darurat, nggak bisa melaporkan. Kalau saya nggak melaporkan, nanti dikira saya nggak bekerja, nggak tanggung jawab. Akhirnya kesempatan politikus untuk menjatuhkan saya, memfitnah saya. Tapi karena saya berhubung laporan saya resmi, saya nggak bisa dihasut oleh politikus, atau teman-teman kita takut kalau terang-terangan menerima laporan serangan, takut. Akhirnya bagaimana? Ya. Atau kadang-kadang saya nggak diberi waktu laporan yang sepenuhnya. Akhirnya saya laporan secara darurat. Akhirnya saya diterima, baik kalangan bawah sampai atas. Laporan secara darurat. Akhirnya apa? Politikus ini, saya sebaran politikus akhirnya politikus merasa dia nggak punya kekuatan. Karena apa? Nah, karena dia itu yang prakteknya itu membuli orang. Yang bisa dibully pasti orang-orang yang nggak takwa. Kalau orang yang takwa nggak bisa dibully, karena orang yang takwa itu jaminannya itu diberi solusi permasalahan apa saja. Nyatanya saya menghadapi permasalahan apa saja, saya diberi solusi karena saya ngajak orang takwa. Istri saya, anak saya, teman saya ajak takwa, ya. Bahkan sudah tingkat nasional, karena ada keluarga saya atau teman-teman ada yang di luar negeri. Berarti pengaruh negatif itu sudah tingkat internasional, sehingga saya membuat video-video ini secara internasional. Akhirnya mereka nggak cemberut sama saya. Secara internasional nggak cemberut saya. Tadinya kan cemberut karena gara-gara politikus menyebarkan fitnah ini. Tidak satu dua politikus yang berfitnah kepada saya. Akhirnya mereka dengan mendengar video ini, mereka nggak cemberut, malah senang, malah syukur, malah merasa dibantu. Karena kenyataannya mereka teman-teman ini susah dengan orang yang korban bully gara-gara politikus ini, gara-gara cari uang sehingga lupa diri. Walaupun membunuh otak manusia, ya kadang-kadang dia sadar dan tidak. Dia membunuh otak manusia dengan cara bully, kadang-kadang dia sadar. Nah, akhirnya dia menyadari dengan video-video ini. Oh, tadinya saya kan susah ya, kenapa teman-teman ini kok jatuh jadi korban bully, ada yang sampai mati nggak sembuh. Akhirnya saya pelajari, saya menyebarkan suatu informasi ke teman-teman ke media sosial, yaitu kegagalan kesempatan kita
kegagalan kesempatan kita belajar, keberhasilan kesempatan kita sebarluaskan, akhirnya mengema di masyarakat. Akhirnya apa? Politikusnya bingung karena sudah sanggup taat kepada politikus yang di atas karena ingin menjawab jaminan uang, karena kendala uang. Akhirnya dia semakin nggak sadar, semakin KO, jantungnya semakin bengkak, nafasnya semakin sesak. Ya kenapa? Dia harus mempelesir otaknya. Kok bisa begitu? Bagaimana? Saya terangkan coba di sini. Mengapa politikus itu kok memelesir otaknya bahkan di luar kemampuan jantung, sehingga jantungnya dipekerjakan di luar kemampuan sampai capek, sampai denyutnya jantung itu nggak memenuhi standar, nggak normal, ya. Terus oksigennya juga nggak normal, tekanan darah tinggi. Itu disebabkan orang itu kalau nggak takwa, ya, itu titik hitam di hatinya karena dosa. Akhirnya dosa, nggak merasa salah, merasa benar karena didesain oleh politikus. Karena politikus itu otaknya itu sudah dirancang untuk menipu orang, lah dengan cara yang luar biasa, proporsional, sehingga kalau orang awam itu ternyata nggak merasa, tapi setelah saya ajak takwa, dia merasa. Tidak 1-2 orang. Akhirnya apa? Politikus semakin KO pikirannya, akhirnya menyerah, tobat. Gitu teman-teman. Makanya teman-teman seluruh dunia, kita mengerjakan sesuatu itu harus mindset kita yang kita bangun. Kita itu ingin cari uang, ingin menjatuhkan orang, nggak mau tahu apakah kita itu ingin jujur. Kalau kita ingin jujur secara takwa, kalau kita ingin jujur nggak takwa, akhirnya kita memakan politikus. Karena politikus itu orang yang nggak jujur itu malah diserang. Kalau Anda nggak takwa pasti kalah. Nah, supaya menang mereka itu saya pandu. Ya kadang-kadang saya kirim video ini bagi orang-orang yang sudah, yang tipenya guru pemimpin, ya, karena lama bergaul dengan politikus dan orang-orang yang takwa itu kurang, akhirnya dia terpengaruh dengan politikus. Setelah mendengarkan video saya, dia berubah jadi takwa. Akhirnya bagaimana? Kalau orang tahu diberi rezeki nggak disangka-sangka. Buktinya saya kalau kurang takwa menghadapi politikus itu, saya mikir cari cari uang itu nggak ketemu-temu otak saya, nggak ketemu-temu. Saya pelajari bagaimana ini cara, nggak ketemu-temu, ya. Akhirnya salah saya modali takwa, ya. Yang penting saya takwa, mengajak takwa orang. Ternyata saya nggak pikir banyak, tahu-tahu ada rezeki. Istri saya pijatnya laris, saya mempunyai panduan. Istri saya bersihkan otaknya dari pikiran yang didesain oleh politikus itu. Karena masyarakat itu ya sudah didesain oleh politikus, sehingga masyarakat itu otaknya tak politikus nggak merasa. Bahkan anak saya, istri saya nggak merasa. Setelah saya ajak takwa, dia merasa, akhirnya tobat. Anak saya tobat, istri saya tobat, akhirnya bersih, otaknya bersih, hatinya bersih, kekuatannya cepat terwujud. Sebagai bukti, istri saya dulu pernah sakit parah gara-gara dia terpancing politikus. Ya saya juga nggak mengerti, ya.
Ternyata teman-temannya ini politikus, tapi saya nggak menyadari kalau istri saya itu didesain oleh politikus. Tapi lama-lama kelamaan saya kan punya naluri ya. Saya amati mengapa saya kok nggak berhasil. Padahal saya sudah berdoa, saya sudah istighfar, saya sudah berdoa ini dan itu. Itu standarnya kan harus berhasil kan. Tapi kok nggak berhasil? Kesalahan saya di mana? Kesalahan istri saya di mana? Kesalahan anak saya di mana? Kesalahan teman-teman di mana? Kesalahan saudara-saudara saya di mana? Nah itu. Kok malah saya disergap oleh politikus secara tingkat nasional, bahkan pengaruhnya tingkat internasional karena ada teman-temannya ada yang di luar negeri. Nah, keluarga saya juga saya di luar negeri. Wah, ini bagaimana? Nah, sebelum saya memutuskan suatu perkara supaya saya bisa takwa, saya harus proporsional. Nah, saya harus proporsional. Kalau saya nggak proporsional, artinya nggak takwa. Karena apa? Untuk takwa kan dalil mutakin ya di Quran. Quran ini petunjuk orang yang takwa. Jadi kalau ingin takwa, petunjuknya di Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu ada bergabung dengan sabda Rasulullah SAW. Itu ya ada yang dicantumkan di situ yang artinya itu suatu pekerjaan kalau diberikan kepada orang yang nggak ahli itu akan rusak. Sehingga saya intervensi, apakah saya nggak ahli? Kalau saya ingin ahli harus bagaimana? Padahal saya mulai bujang sampai sekarang menyelesaikan masalah. Berhubung saya berhasil sekali masalah semakin besar. Sekarang ada banyak pembuli gitu yang menyerang saya. Akhirnya saya bagaimana? Ya kadang-kadang mereka tuh nggak merasa inginnya nasihat yang baik, karena dia dijebak oleh politikus. Akhirnya mindsetnya kecampuran politikus sehingga inginnya nasihat tapi kenyataannya memponis, karena bully. Kenyataannya nggak bisa tahu murid itu sedang menghadapi apa, seharusnya bagaimana. Guru itu sebagai kan harusnya paham tentang psikologis. Kalau dia nggak ahli, seharusnya kan mengundang orang yang ahli psikologis, yang mahir untuk menangani seseorang. Akhirnya bagaimana? Walaupun saya nggak sekolah psikologis, karena saya modal takwa, tiap hari itu saya mendapatkan suatu inovatif. Pada dulu pada waktu saya terpancing, warga saya terpancing bully itu nggak merasa. Itu saya setengah tahun itu kadang-kadang baru mendapatkan inovatif. Dan saya sangat lambat. Setahun, 2 tahun, 10 tahun inovatif saya. Setelah itu saya menginterogasi atau ngintoi dari kalangan bawah sampai atas, dari organisasi saya interogasi mereka sesuai dengan apa yang saya miliki. Karena apa? Saya ketemu orang yang di atas menginterogasi saya diinterogasi. Karena saya memata-matakan diinterogasi, ingin mengetahui mindset saya. Tapi mindset saya kan takwa. Akhirnya walaupun diinterogasi bagaimana kan nggak ada kejahatan. Akhirnya saya malah diberi ilmu oleh dia, ya, ilmu bagaimana cara doa yang makbul. Akhirnya doa saya makbul, bisa untuk senjata. Walaupun saya kekurangan ilmu, walaupun saya kekurangan uang, saya nggak alasan. Saya berangkat saya tahu kalau ingin ditolong oleh Tuhan Yang Maha Esa itu harus menolong saudaranya. Akhirnya pagi walaupun saudara jauhnya ada 500 kilo saya datangi. Saya nggak memandang uang, nggak memandang. Yang penting saya doanya makbul,
Akhirnya ada uang sedikit, saya berangkat. Kalau saya kehabisan uang, nanti saya entah mijet orang entah bagaimana. Ya, kebetulan HP itu kebetulan ya dibawa oleh anak saya. Nah, akhirnya setiap saya beli HP selalu dibawa anak saya. Akhirnya saya pergi keluar kota yang jauh nggak bawa HP, tapi saya tetap dipisah-pisah. Kalau saya ngebel kepada tujuan, saya pinjam di orang-orang di jalan itu, dikasih HP pinjam, dibelkan. Padahal menurut orang-orang yang perhitungannya bukan takwa, hanya perhitungan berkata analisa, dia kalau pinjam HP itu kalau di jalan nggak mungkin diberi karena mesti curiga, ini jangan-jangan orang jahat. Tapi saya karena modal takwa, otak saya didesain orang yang niatnya bagus mendamaikan seseorang. Memata-mati menginterogasi orang-orang itu sejauh mana kejujuran mereka tawanan. Ya karena niat saya bagus ya. Nyatanya saya pinjam HP di jalan. Contohnya di Jakarta saya pinjam HP, saya nggak dicurigai, saya diberi fasilitas baik orang perempuan atau orang, nggak takut sama saya beri pasar. Bahkan korak-korak itu saya kehabisan uang, bisa itu ya dikasih uang. Nah, begitu. Artinya kalau mindset kita itu niatnya bagus, takwa, nggak ingin mengancam seseorang, ingin mendamaikan seseorang, ya orang nggak merasa terancam. Karena nalurinya orang kalau kita hadapi itu nalira, orangnya punya perasaan. Kalau Anda nggak yakin, contohnya anak kecil, apakah punya ilmu? Nggak punya. Tapi nalurinya kok tajam. Kalau ada ancaman, entah dari setan, entah dari manusia, entah dari sihir, dia merasakan gak enak nalurinya, akhirnya nangis. Setelah itu orang tuanya cerdas, didoain, carikan dokter, akhirnya sembuh. Itu artinya kalau politikus jauh lebih gak cerdas daripada anak kecil, karena sudah didesain oleh politikus-politikus yang di atas itu, nah, supaya otaknya itu terbalik gitu loh. Karena ditakut-takuti. Ya itu. Dengan ditakut-takuti seakan-akan masuk akal. Tapi kalau orang yang takwa, takutnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia yakin dijamin akan diberikan solusi. Walau diancam orang, ya diberi. Contohnya saya diancam garong, diancam siapa saja, diancam pakai geladi, diancam dibully, diancam, saya selamat. Nah, teman-teman saya ancamannya ya juga berat-berat juga selamat. Saya menghadapi permasalahan berat ya juga berhasil ya selamat. Ya begitu. Apa rasanya? Takwa. Dan mengajak lingkungannya takwa. Lah mula-mulanya saya mengajak takwa kok langsung berhasil itu enggak. Saya menginterogasi atau mengintai di mana-mana, di pemerintahan, di masyarakat, di organisasi, mulai bawah sampai atas, saya interogasi, saya intelek. Tapi karena mindset saya itu ingin mendamaikan, ingin mencari kebenaran, orang nggak merasa terancam. Beda kalau inter pemerintah, kan niatnya ingin mencari fakta untuk menjatuhkan lawannya. Loh kan secara naluri orang kan mesti merasa terancam. Nah, seperti anak kecil tuh kalau ada ancaman kan terasa. Akhirnya dia kan berusaha bela diri supaya nggak terancam. Kalau saya mindsetnya nggak ada untuk mengancam orang itu. Bahkan walaupun orang itu menjeleki saya, mengancam saya, itu saya bilangi. Saya bilangin saja, dia mundur karena mereka nggak merasa
secara naluri dia nggak merasa, nggak ragu-ragu, nggak merasa saat. Akhirnya saya di mana-mana walaupun saya itu jadi mata-mata, ya selamat karena didasari mindset yang baik. Tapi kalau politikus mindsetnya sudah jahat, ya akhirnya bagaimana? Kalau ketemu saya ceritain politikus begini caranya, mindsetnya udah jahat. Mereka saya bilang begitu, udah jahat ini. Kalau orang yang jujur apa yang mindsetnya begini, kamu milih mana? Dicakruk-cakruk di mana-mana orang komentari itu, walaupun politikus, walaupun siapa saja, walaupun intel mata-mata, saya bilang gitu, dia pilih yang takwa. Akhirnya dia nggak milih politikus-politikusan, karena politikus itu otaknya otak yang jahat. Nah itulah teman-teman kisah saya. Ya ini kalau saya kisahkan terus nggak ada habis-habisnya. Nah ini seperti film. Nah nanti akhirnya penontonnya ini insya Allah semangat, karena pada dasarnya penonton ini kebanyakan orang-orang yang ketakutan dengan politikus-politikus ini. Kalau mereka tahu rahasianya, akhirnya mereka mau takwa, akhirnya mereka nggak takut. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya nyatanya ya diberi rezeki nggak disangka-sangka, ya nggak tahu-tahu ada rezeki, tahu-tahu saya nggak sanggup. Dulu pada waktu saya masih terjebak oleh politikus itu menyerobot saya dan anak saya nggak merasa kalau diserobot. Saya kira orang baik-baik aja. Di politikusnya setelah itu saya pelajari ternyata kewenangan. Nah, itu teman-teman. Jadi kita itu tinggal pilih yang mana. Jawab teman-teman, silahkan jawab ya. Tombol loncengnya, share dan komen ya. Kenalkan, saya Bapak Muhammad SK dari Jati Pandansari. Tadinya korban bully ya, sudah diserang politikus tingkat nasional. Karena apa? Setelah saya amati, saya pelajari, saya menginterogasi oleh bawah sampai atas. Orang-orang saya interogasi itu, saya mengajak takwa, akhirnya ketahuan dia nggak takwanya, ketahuan. Tandanya ketahuan bagaimana? Kalau saya jujur, kalau dia itu mengaku guru, kalau dia itu mau mengaku jabatan tinggi, sebetulnya mereka itu memahami kepada apa yang saya sampaikan ini. Berdasarkan titel dia ngaku dia tamat itu, kok dia nggak memahami, artinya otaknya itu sudah didesain oleh politikus. Entah dia itu memang nggak paham betul, apakah dia itu pura-pura nggak paham. Nyatanya ya, saya pernah menemui orang. Nah setelah saya uji itu ternyata memang dia nggak paham, nggak merasa kalau kena bully itu, kalau dipengaruhi politis nggak merasa. Padahal dia dikira pergaulan orang-orang yang baik, padahal politikus. Akhirnya bagaimana? Istri saya, kalau orang tersebut ya, setelah saya bilang kejujurannya nggak masuk, akhirnya saya modal takwa. Ya berhubung saya modal takwa, masa orang-orang takwa, akhirnya beri solusi, selalu beri solusi. Akhirnya saya berhubung dia tetap nggak paham, ya ada yang paham, ada yang enggak, akhirnya saya pandu satu persatu. Contohnya begini, contohnya istri saya ya, contohnya istri saya pandu begini. Istri saya kan, saya bilang begini, istri saya itu maksudnya kan melaporkan. Nah, istri saya maksudnya kan dilapori oleh anak saya. Anak saya pesan kepada istri saya supaya bapak, yaitu saya itu, dinasehati jangan bergaul politikus. Nah, berhubung saya itu ke politikus itu untuk menginterogasi
kan saya harus mempergawi dia supaya saya tahu bagaimana dia menginterogasi seorang, bagaimana dia untuk menipu orang, bagaimana dia pura-pura jadi orang baik, orang yang paham mengaji, orang ini dan itu. Saya kan dalam menginterogasi, akhirnya saya dicurigai oleh anak istri saya. Saya dikira saya itu betulan ngikut dia, tapi istri saya bilang, tapi istri saya melaporkan atau menasehati saya itu kan nggak cara takwa, akhirnya nggak mendapatkan solusi. Contohnya istri saya menasehati saya, itu saya sebagai ahli Quran ya, buktinya saya ahli Quran ini saya punya kitab sitah ya, saya ya juga punya guru, saya bisa mengartikan Quran, saya juga bisa nahwu sorof, bisa bahasa Arab ya. Saya kan sudah pantas kalau dijadikan ahli Quran, dan saya juga takwa. Saya menghadapi cobaan saya apa saja saya dasari takwa. Buktinya takwa, kalau saya nggak punya uang saya berani saya mencuri. Saya kehabisan uang di jalan saya nggak berani mencuri, tapi dan yang Maha selalu memberikan jalan. Saya terjepit apapun saya nggak berani melanggar aturan. Akhirnya saya tetap diberi solusi, walaupun terjepit masalah berat, untuk membantu orang yang kelasnya berat, membantu diri saya. Justru saya bisa mengentaskan diri saya dan warga saya lantaran saya membantu orang. Lah teman-teman mengatakan, mengapa kau kok ngurusi orang, keluargamu gak kok urus? Ternyata teman-teman saya terjebak politikus-politikus begitu, sehingga padahal menurut teman-teman saya rahasia paham itu, nolong orang dulu baru kita ditolong. Akhirnya bagaimana? Saya kalau takwa nolong orang dulu baru saya dan keluarga saya ditolong. Akhirnya bagaimana? Walaupun anak saya, istri saya, teman-teman saya ada yang tidak mendukung saya karena dia terjebak politikus, nggak merasa. Akhirnya saya tetap berangkat. Saya bilangi, saya berangkat ini berdasarkan ketakwaan. Sudah saya seleksi berdasarkan ke ahli Quran. Nah, sedangkan anda ini walaupun belum ahli Quran, walaupun ahli, tapi masih dicemari oleh politikus, anda nggak merasa. Itu kalau kata kasaran gitu. Tapi kalau menghadapi seorang itu harus dibungkus yang rapi, yang bagus. Ibarat memberikan masakan harus dimasak yang enak supaya nggak keracunan. Jadi kita berbicara kepada siapa saja itu harus disesuaikan. Akhirnya kalau bicara dengan garong, kalau percaya dengan politikus, kalau bicara dengan atasan bawahan itu, saya itu walaupun bukan psikiater ya, nggak pernah sekolah psikiater, tapi modal takwa. Otak saya itu selalu diberi hikmah. Bahkan yang tadinya saya itu pada waktu masih terprovokasi oleh politikus, setengah tahun itu otak saya lambat. Setelah saya takwa, saya cari guru-guru di mana-mana. Nah, akhirnya saya cari guru yang takwa, saya bisa takwa. Akhirnya saya mendapat. Akhirnya saya coba untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Satu berhasil saya tawarkan pada mereka. Saya dintai, saya dihina, diejek. Kamu itu tamatan mana? Ya, kamu itu sekolah di mana? Rumahmu itu seperti apa? Kantormu seperti apa? Saya dihina. Tapi ternyata mereka saya tawari pekerjaan menyelesaikan masalah yang tingkat rendah, saya angkat tangan. Nah, saya itu permasalahan tinggi, saya berhasil. Karena apa? Mereka kok nggak berhasil? Rahasianya apa? Saya kasih tahu teman-teman.
mereka walaupun sudah kuliah, walaupun sudah kok nggak berhasil menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalau masalah yang sulit, dia itu mundur, akhirnya nggak jadi profesional. Tuh, saya menghadapi masalah kok maju terus karena saya punya modal. Rahasia doa makbul itu bagaimana? Saya tahu. Akhirnya tembus pakai doa. Walaupun sulit, saya bisa mempelajari dengan enak. Ada cara mempelajari barang yang sulit. Ada. Yang ada. Makanya saya dituduh mereka orang yang pernah kuliah itu dikira perkara saya nggak logika. Lalu saya bilang logika mereka belum masuk. Nyatanya saya bisa menerangkan secara rinci. Akhirnya logika mereka masuk. Nah, cuma kalau keterangan ini kurang rinci, Anda harus like, share, dan komen. Tanya dulu. Terus di kolom komentar nanti saya jelaskan berapa pertanyaan Anda supaya logika Anda masuk, supaya Anda nggak mengatakan perkataan saya itu tidak logika. Itu sudah terbukti banyak di mana-mana itu orang mengatakan nggak logika, tapi ternyata setelah saya jelaskan logika mereka masuk. Itulah teman-teman, ya. Begitu riwayatnya. Ya. Jadi saya bisa berhasil itu karena mengalahkan orang-orang yang kuliah itu, ya. Ya karena saya modalnya takwa, karena itu sudah jaminan. Kalau nggak pernah, tanyakan kepada guru, carilah guru sampai ketemu, guru yang takwa. Kalau Anda masih ragu-ragu, saya beri petunjuk, karena Quran itu petunjuk, ya. Maka Anda saya beri petunjuk, atau saya beri gambaran, ya. Sekarang saya beri gambaran saja. Kadang-kadang orang-orang itu nggak masuk, bahkan guru, bahkan pemimpin, logikanya nggak masuk. Setelah saya beri gambaran sesuai tipe orang masing-masing, tipe orang masing gambarannya berbeda-beda, itu jadi masuk logika mereka. Ya ada yang saya gambarkan nyervis, ada yang saya gambarkan macam-macam, lihat orangnya, ya begitu. Paling yang nggak masuk orang politikus, pura-pura nggak paham atau nggak paham betul. Karena apa? Mereka ditakut-takuti politikus. Tapi kalau orang kok pemberani, orang takwa, itu didesain oleh gurunya. Dia cari guru ketemu, akhirnya oleh gurunya didesain takwa. Dia nggak takut kepada siapanya, takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dengan ketakwaan itu harus memahami Al-Quran. Minimal dia harus mempercayai guru yang takwa, karena dia bisa dipandu serangan mindsetnya beda berita. Tapi anehnya, orang yang sudah didesain oleh orang yang takwa, sudah takwa, dia terlalu banyak bergaul oleh politikus. Akhirnya didesain oleh politikus gak jujur. Akhirnya dia lupa dengan ketakwaan gurunya. Akhirnya mereka jadi ingat, karena saya ingatkan, Anda itu sebenarnya terjebak. Anda itu sebenarnya sudah diingatkan oleh atasan Anda, tapi Anda tetap gak paham. Nah, supaya Anda paham, ya, Anda disinggung oleh atasan Anda. Jangan terlalu banyak bergaul oleh politikus. Anda sudah terlanjur bergaul oleh politikus, Anda harus pamai Anda bergaul 1 hari pada politikus, 1 hari lagi Anda harus bergaul orang yang tawa, supaya Anda nanti gak dikikis, ketawaannya gak dikikis, gak terkikis, bahkan ditambah didesain oleh orang yang tawa. Akhirnya Anda masih bisa bertahan baik. Akhirnya apa? Mereka orang-orang yang didesain itu bisa berpikir baik. Setelah itu mereka kok masih ragu-ragu. Saya bilang begini, Anda diingatkan atasan supaya lebih banyak bergaul
kepada orang yang takwa. Ya, tapi Anda tetap nggak paham. Anda berarti hitung saja seperti tadi, saat umpama 6 jam ya, karena masyarakat itu sudah tercemar orang yang politikus, dia nggak merasa. Jadi mau nggak mau tiap hari itu kita bergaul orang yang tercemar politikus. Akhirnya otak kita, akhirnya itu masuk kepada otak kita. Kalau nggak kita imbangi 6 jam untuk bergaul orang yang takwa, kita nggak mendapat pemasukan ke pemberanian. Akhirnya kita didesain ketakutan. Akhirnya kalau didesain ketakutan, akhirnya diajak takwa itu alasan nggak punya uang, alasan nanti kalau diancam begini kan, alasan. Tapi ternyata saya setelah didesain oleh orang yang takwa, saya pemberani, nggak alasan. Nyatanya saya diancam apapun saya tetap selamat, karena selalu diberi hikmah. Karena itu ada jaminan. Orang kalau takwa itu selalu diberi solusi di dalam segala permasalahan. Makanya selalu saya tiap hari itu mendapatkan hikmah. Setiap ada serangan, setiap teman saya diserang oleh politikus atau saya atau saudara saya atau anak saya selalu mendapatkan hikmah untuk membantu mereka. Nah, berhubung jumlahnya mereka itu banyak teman saya, akhirnya saya diberi hikmah membantu lewat video YouTube, akhirnya sebarkan di Facebook, di WA, di segala macam. Alhamdulillah mereka wajahnya yang bersih. Kalau dia sudah ketawa, itu artinya pembersihan pikiran itu sudah. Contohnya Anda masih ragu lagi, saya punya cerita fakta. Ada seorang umurnya di atas saya sekitar 70 tahun. Kalau saya 65. Dia tuh sakit, ya, nggak sembuh, nggak bisa sehat, yang luar biasa. Ternyata dia punya riwayat. Kok saya bisa tahu? Karena dia tahu. Saya menawarkan, saya itu seorang psikiater, padahal saya nggak pernah kuliah, hanya saya dasari takwa. Saya ingin jadi psikiater, saya bergaul orang psikiater, karena saya modal takwa, otak saya cerdas, nggak usah kuliah sudah cerdas. Murid itu kalau cerdas, guru belum menerangkannya kadang-kadang sudah bisa. Sebagai bukti, saya punya inovatif ya, padahal saya belum punya guru. Saya bisa. Buktinya setelah saya mencari video di YouTube tentang permasalahan yang sama dengan saya, dulu sama itu. Artinya murid yang cerdas itu kadang-kadang guru belum menerangkan sudah bisa menemukan sendiri dengan inovatifnya. Itu makanya saya membantu orang enak, supaya mereka punya inovatif, sehingga sulit untuk diprovokasi oleh politikus. Caranya saja takwa, akhirnya mereka sulit. Akhirnya politikus mikir, kalau politikus yang nggak tahu video saya, belum memahami banyak, dia masih berani maju ingin membohongi. Ya. Tapi politikus yang sudah mendengar banyak video ya nggak takut, nggak berani, akhirnya dia tobat. Akhirnya ada yang pilih 29 karakter, itu juga bodoh. Itu sudah isyarat kepada teman-teman. Nah, itu makanya isyarat saya banyak. Nah, politikus nggak punya, dia paling temannya orang-orang yang nggak profesional, orang-orang yang korban bully otaknya kan mati, ya enggak. Walaupun dia tadinya guru, walaupun dia tadinya pemimpin, tapi otaknya sudah mati. Akhirnya bagaimana? Berhubung otaknya mati, ya,
dia akhirnya ditutup oleh lingkungannya, akhirnya dia mundur hancur, maju juga hancur. Karena apa? Nah, lingkungannya nggak merasa nyaman karena dia nggak proporsional, karena dia marahnya hanya bully. Kalau nggak taat dibully, kalau ngikut dia nggak dibully. Tapi kalau orang yang jujur nggak begitu, mencerdaskan siapa saja. Orang nggak cerdas, orang nggak sehat jadi sehat. Itu kalau orang yang jujur yang takwa. Fakta sudah banyak. Akhirnya apa? Pembuli-pembuli yang mendengar video itu akhirnya down, jatuh mental, jadi pembuli-pembuli takut resikonya, karena sudah banyak ya orang yang pembuli nggak sadar-sadar, akhirnya apa? Dibalas. Dia bully, dibalas dibully. Dia orang yang dibully jantungan, orang tuanya susah, dia juga dibikin susah. Bikin susah anaknya, dia anaknya juga dibikin susah. Nah itu akhirnya politikus-politikus yang jago bully ini ketakutan, akhirnya mereka tobat. Akhirnya bagaimana? Saya menghadapi siapa saja, walaupun pembuli, walaupun nggak merasa terancam, karena otak saya desain apa itu membina orang, menyadarkan orang, mencerdaskan orang. Dia nggak merasa terancam. Kalau politikus, dia kan berusaha membodohkan orang, menipu orang supaya bisa mengikut, supaya mendapat masa banyak, tapi masa yang bodoh-bodoh gitu loh. Kalau orang tawa tahu, sehingga orang tawa kok pemberiannya apa? Mengetahui kelemahannya musuh. Itu loh orang yang musuh. Tapi musuhnya kok nggak merasa terancam. Karena musuhnya nggak merasa terancam, dia nggak mengancam pada saya, ya enggak. Karena saya malah mindset saya melamatkan dia supaya dia sadar. Secara naluri mereka nggak merasa terancam. Maka mereka itu seandainya punya ancaman itu ancaman palsu, dia masih mikir-mikir. Akhirnya setelah mikir-mikirin mereka mendengar video nggak merasa terancam. Akhirnya mereka ya berubah, nggak merasa terancam, ya berhenti, nggak bully saya, nggak memfitnah saya. Akhirnya mereka tobat, akhirnya menjadi saudara, jadi teman, jadi bala tentara saya, dan menjadi bala tentara dengan yang Maha Esa. Begitu teman-teman. Nah, begitu. Itu juga saya tes secara mereka saya interogasi, saya tes pakai video. Kalau secara offline baik atas sampai bawah. Kalau secara ngerasa online ya begini. Kalau secara offline dicakruk-cakruk di mana-mana orang itu, saya berhenti di situ. Entah alasan saya mau kemana, entah kemana. Nah, kemudian menceritakan sekarang ini banyak korban bully di mana, gara-gara politikus yang nggak jujur. Nah, sekarang sudah bisa diselamatkan karena ada orang yang profesional di bidangnya mengajak jujur. Nah, ternyata politikus ini nggak proporsional di bidangnya. Kalau saya dan teman-teman saya proporsional, makanya berhasil. Kalau seandainya orang yang berhasil nggak proporsional, pemerintah nggak butuhkan orang yang proporsional, nyatanya membutuhkan orang yang proporsional. Ya enggak? Nah, begitu. Terus di kalangan keluarga itu juga membutuhkan orang yang proporsional di bidangnya. Akhirnya saya bikin status, hati-hati, sekarang ini kita harus apa itu mahir di bidangnya masing, harus secara proporsional. Kalau ada masalah harus cari orang yang ahli di bidangnya supaya bisa terbantu, supaya sulit untuk diprovokasi oleh politikus yang gagal paham. Nah, mantan politikus ini mengacungi jempol karena sebelumnya dia sudah sadar. Nah, begitu teman-teman. Kok Anda masih ragu? Nah, ini yang orang politikus dan mantan politikus ini apakah masih ragu? Silakan
like, share, dan komen. Ya, tanya, tulis di kolom komentar. Apa yang menjadi keraguan Anda? Silahkan tanya. Dan tombol loncengnya. Ya begitu. Akhirnya setelah saya survei, saya interogasi bawah dari atas, itu ternyata orang-orang itu masih kompak, ya, masih punya kode, ya enggak. Kalau keadaan darurat dia punya kode, kalau keadaan darurat dia melaporkan ke atas itu dengan laporan resmi. Contohnya saya melaporkan pada atas saya, Bapak, saya punya prestasi ini. Faktanya di mana-mana sudah banyak. Dan di sana-sana pemimpin-pemimpin di bawah saya bilangi, Pak, saya bilangi, kalau Anda menghadapi bawahan itu Anda ya ada kalanya cerita, ada kalanya apa itu langsung nasihat. Lihat dulu, kalau bawahan itu terlalu lemah pemahamannya, SDM-nya, karena tercemar dengan politikus itu, sehingga cukup cerita dengan cerita keberhasilan di mana-mana. Akhirnya dia kan mindsetnya kan kemasukan barang yang bagus, sehingga desain politikus itu semakin keluar, nggak betah keluar karena nggak bermanfaat. Begitu. Setelah itu baru kita nasihati mempan. Lah orang tercemar politikus dia nggak merasa tercemar, Anda saja nggak, dia juga tercemar, nggak merasa. Kok Anda nggak ahli langsung nasihati bawahan Anda? Ya tambah rusak. Karena standarnya Anda jadi pemimpin itu harus paham. Nah, Anda nggak paham situasi kondisi, hanya menanggapi laporan-laporan tanpa Anda mengutus intel. Alasannya Anda begini. Terus Anda nggak matai langsung alasan begini, karena itu alasan Anda yang nggak diterima. Selama Anda nggak paham jadi pemimpin, alasan apapun nggak terima, pasti bawahan Anda rusak. Berhubung kerusakan di mana-mana sudah banyak, akhirnya perjuangan sekarang saya sudah bisa dinikmati. Yang tadinya saya secara offline capeknya luar biasa, walaupun berhasil, akhirnya keberhasilan tawarkan di mana-mana juga berhasil, tapi capeknya saya luar biasa karena permasalahan di mana sudah banyak. Akhirnya bagaimana supaya saya punya apa itu inovatif yang luar biasa. Saya harus takwa, mengajak takwa anak istri saya, mengajak takwa teman-teman, kerabat-kerabat saya lewat video-video ini, bahkan secara internasional. Akhirnya mereka sulit untuk disusupi politikus. Bahkan walaupun keadaan darurat, kita bisa laporan, walaupun nggak resmi, mereka juga menerima saya. Contohnya saya laporan pakai video ini kan nggak resmi, saya nggak bilang kalau ini sebagai laporan, saya hanya bilang kalau ini sebagai menginterogasi, ya, karena politikus ini harus diberi fakta. Kalau dia tetap ngotot sekarang nggak ada orang baik, saya menginterogasi, membuktikan sendiri, menginterogasi dari bawah ke atas. Dia walaupun nggak berani berkata, nah, dia cukup diam, ya. Diamnya saya sudah bisa paham. Ada yang berkata, ada yang pakai kode, paham. Itu kalau keadaan darurat, saya laporan nggak resmi bisa diterima baik dari bawah dan atas, bisa diterima. Akhirnya apa? Laporan saya nggak resmi itu malah menjadikan masukan mereka, masukan teman-teman itu. Oh, ternyata keadaan dirinya begini, ya enggak. Seandainya teman-teman nggak percaya, saya kan istilah dipegang apa? Kalau bahasa Jawa dicekel itu maksudnya salah ditangkap, ya. Kalau seandainya mereka tuh teman-teman itu nggak proposal di bidangnya,
pasti mereka mencurigai saya, jangan-jangan saya teroris, saya ditangkap. Tapi nyatanya saya nggak ditangkap, saya malah disyukuri, beri apresiasi. Saya gambarkan begini, mereka paham. Ini Pak, berhubung keadaan darurat, ini ibaratnya ada api. Gara-gara politikus, ini rumah ini terbakar. Ya supaya aman Pak, ini langsung saya siram. Akhirnya politikus ini nggak bisa membakar rumah. Karena saya yang sudah terlanjur terbakar Pak, itu saya tangani berhasil, tapi saya capeknya luar biasa. Nah begitu. Padahal di sana masih banyak Pak, nah, kejadian seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan video saya tersebar bisa mengatasi permasalahan di mana Pak. Ya berhubung keadaan darurat, akhirnya mereka menyadari atasan saya. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa rukun Pak. Iya Pak, memang tujuan saya dukung politikus ini membuat gaduh. Tujuan saya untuk merukan mereka, bahkan politikus yang terjebak itu jadi main saya jadi bagus, jadi baik. Walaupun tadinya berpura-pura nggak takwa, tapi berhubung berpura-pura akhirnya pura takwa, ternyata yang otak itu nyaman, ya nggak ketakutan, akhirnya bablas terus dia takwa. Itu ada banyak gitu, faktanya juga ada, nggak bohong. Karena video berdasarkan fakta, saya ada di lapangan, saya bikin video, ada fakta berdasarkan saya bikin video. Akhirnya video saya seperti film, orang melihat sudah kecanduan. Nanti bagaimana episode selanjutnya? Karena apa? Banyak, gak ada habis-habisnya. Karena kalau saya bukukan itu banyak. Ya, kalau nggak takwa ya, orang saya kasih yang singkat, ya enggak dong. Ya alasannya dia enggak dong betul, apakah hanya sebagai bahan dia itu tetap fokus di dalam politikusnya. Saya beri panjang enggak paham, saya beri pendek enggak paham. Tapi kalau didasari takwa, diberi panjang yang enggak alasan, sedikit enggak alasan, berapa alasan, yang penting percaya bahwa yang menyampaikan ahli Quran, buku yang disampaikan dia tercemar politikus, bahkan dia nggak ahli Quran. Kemudian dia saya suruh, Anda harus cari ahli Quran supaya selamat dari politikus. Jadi kalau Anda nggak ahli Quran jangan ngotot. Nggak, Anda berhubung sudah tercemar oleh politikus, Anda nggak ahli Quran, ada orang yang ahli Quran, Anda ngotot. Akhirnya Anda nggak takwa, Anda nggak berhasil. Anda walaupun mengaji ya nggak paham, karena Anda nggak menghormat ada guru Anda. Kalau Anda memang nggak menghormat guru ini, Anda harus cari guru yang Anda percaya siapa, yang anggap takwa siapa. Akhirnya dia nggak mencari, itu harus yang mencarikan orang yang takwa. Nah dia nggak takwa, dia nggak bidangnya, dia kan tetap nggak bisa. Akhirnya setelah saya bilang begini, akhirnya dia bisa menilai. Kebetulan yang dia itu nggak punya pandangan, yang bilangi saya, akhirnya dia bilang, ya yang saya temukan hanya Bapak, sementara ini saya nggak bisa menemukan. Makanya saya tobat, yang tadinya saya didesain oleh itu saya nggak merasa, sekarang saya sudah merasa. Saya sudah merasakan bahwa Bapak ini memang betul-betul amanat dan jujur dan takwa. Buktinya mengalami kendala apapun Bapak, saya tahu sendiri nggak menyimpang. Sekarang saya sudah percaya, saya dengarkan semua. Setelah itu saya pandu kok tetap salah. Nah ini nanti dia bisa kabur. Ada saya pandu, ya, dia akan terjebak oleh politikus, sehingga contohnya anak saya terjebak politikus, sehingga seharusnya kalau pesan kepada ibunya untuk mengingatkan saya, itu kan nggak cara dengan bully, karena bully itu kelakukan dengan cara baik. Contohnya cara baik, Bu Ama Suli,
nasihati bapak. Barangkali nah, bapak itu salah. Tapi perkataan itu sebetulnya belum proporsional, belum secara ahli. Kalau memang dia belum ahli, ya itu wajar saja. Kalau yang ahli, yang takwa itu sebetulnya perkara nggak begitu. Kalau sudah ahli Quran perkara nggak begitu. Bu, kalau nasihati bapak, kalau ibu itu belum ahli Quran, nasihatnya nanti nggak secara ahli proporsional, itu nanti malah jadi rusak bapak. Nah, karena suatu pekerjaan nggak bisa atau rusak, nah, ibu itu harus bilang begini pada bapak. Bapak, berhubung bapak itu jadi bilang kepada bapak, ya, berhubung saya sebagai ibu itu belum ahli Quran, yaitu bapaklah yang menasehati bapak sendiri. Karena kalau ada orang ahli Quran yang lain, mungkin bapak bisa menasehati oleh orang lain. Berhubung bapak ini yang ahli Quran, ya bapak menasehati dirinya sendiri. Barangkali benar atau salah, nanti bapak yang lebih tahu. Kalau yang menasehati saya tambah rusak, karena saya bukan ahli Quran. Nanti nasihat saya layaknya begitu. Nah, karena ibunya ini belum paham, akhirnya saya tuntun. Bu, kalau nasihati saya sebagai bapak, Anda harus bilang begini. Bapak, berhubung bapak itu setelah menasihati saya sadar kalau bapak itu memang ahli Quran, ya bapak harus menekasi dirinya sendiri. Kalau nanti yang menasihati saya kan nanti rusak. Akhirnya ibu ini bisa paham. Saya tes, setelah itu saya beritahu, kemudian saya tes beritahu, ternyata lama nggak paham. Ternyata orang yang kena racun buli itu, walaupun sudah mengaji, walaupun sudah nasihat, ternyata nggak masuk. Ya begitu. Ya walaupun ada yang masuk, masih mendingan, tapi masih bisa terpancing oleh buli tikus. Nah, supaya nggak terpancing, nggak terprovokasi, ternyata dipandu, ditanya, setelah diberi informasi kemudian ditanya, bagaimana Bu pelaksanaannya supaya nggak mudah terpancing. Itu diulang-ulang sampai dia itu benar untuk menyikapi itu, benar sampai nggak bisa terpancing oleh pembuli. Akhirnya bagaimana? Setelah pembuli itu mendengar video saya, kok pembuli itu nggak sadar pada pangkatnya sudah pemimpin, tadinya sudah guru, karena terlalu lama di desain, kok dia alasan nggak paham atau pura-pura, berarti pembuli ini nggak standar dengan jabatan dia. Nyatanya bisa dipancing oleh politikus. Nah, akhirnya ketawaan kurang, dan dia nggak proporsional menghadapi lingkungan. Ya, lingkungan pemimpin ini, kalau pemimpin yang jujur kan harusnya standar, lingkungannya harus jadi baik. Ternyata lingkungannya ada yang jadi korban, menandakan pemimpin ini di dalam keproporsionalan masih kurang, bahkan jauh. Nah, video-video ini saya sebar atasan bawahan sebagai laporan. Nah, itu tapi laporan nggak resmi, laporan hanya kode. Karena apa? Seandainya nanti dihasut oleh politikus, nah, kita bisa bersatu menang. Kalau seandainya kalah, kan teman-teman kita kan banyak yang takwa, doanya kan makbul. Kalau takwa harus beri solusi, doa bersama-sama, akhirnya politikus tetap ketakutan. Kalau nggak takut dengan prinsip kita, tetap nggak paham, tetap dia pemberani dengan membuli orang, menipu orang, akhirnya dia biasanya
takut dengan doa. Karena kena laknat sudah banyak. Politikus yang bandel yang nggak mau tobat itu kena laknat itu banyak, ya. Kena laknat berhubung menyusahkan orang, dia gak diusahkan, ya. Dia susahkan nggak bisa. Prakteknya susah biasanya dia membuli istrinya, dibully, akhirnya istrinya kabur, anak dibully, akhirnya kabur, dia sendiri kabur, akhirnya dia bingung. Solusinya ada sebetulnya gampang supaya dia nggak bingung. Kalau dia nggak ahli Quran, cari orang yang ahli Quran supaya dia bisa dipandu, bisa takwa, bisa takwa, baca istighfar, dipandu orang takwa. Berhubung dia sudah merasa hebat sendiri tanpa dibantu orang takwa, dia nggak bisa mentas, tetap masuk jurang yang dalam, tetap ngotot. Karena dia nggak dipandu orang yang profesional di bidangnya. Karena itu sudah dasar yang kuat. Kalau orang bekerja tanpa dasar keahlian, taulah kerusakan. Berhubung beli politikus ini dipandu oleh orang yang tidak takwa, walaupun dia mengaku guru, mengaku pemimpin yang baik, akhirnya dia nggak bersih pemikirannya karena nggak ada yang membantu orang takwa. Buktinya orang-orang politikus yang terkenal saya pandu dengan ketakwaan, akhirnya bersih, banyak pemikirannya bersih, dasarnya bilang, akhirnya dia laju jadi langsung profesional. Karena apa? Bidangnya. Karena apa? Dia penyakitnya diobati dari makanan, dari dokter itu nggak berhasil karena otaknya nggak diberi ilmu yang bermanfaat, hatinya nggak diobati. Akhirnya sampah di sini numpuk, akhirnya nggak, males hawanya karena sudah kita. Nah ini, apakah para guru-guru ini ya sudah tercemar oleh politikus ini? Saya bilangnya begini, nggak sadar. Padahal Anda mengerti ya, kalau titik hitam sudah banyak itu, akhirnya nggak bisa ditembus nasihat. Apakah Anda nggak ingat? Apakah Anda hanya pura-pura jadi ulama, atau pura-pura jadi pemimpin karena Anda diberangkat dari politikus, karena masyarakatnya ini Anda bully, sehingga walaupun kanan kiri Anda itu seakan-akan guru ngaji atau pemimpin, sehingga tercemar oleh Anda. Tapi dengan video-video saya ini, mereka sama sembuh. Sama sembuh mereka, ya. Begitu. Orang-orang yang fakih, orang-orang yang takwa bisa menyadari kesembuhan ini, bisa mereka menyadari. Yang nggak tahu hanya orang-orang yang masih terjebak politikus ini. Dan politikus itu artinya dia korban, terjebak atasannya. Gitu. Artinya dia juga terjebak juga, korban juga dia. Ya, politikus yang paling atas dia juga sebenarnya korban, terjebak oleh lingkungannya. Nah, itulah. Kok Anda masih bertahan di situ? Artinya memang penyakit Anda itu sudah kebablasan. Anda harus segera bergaul orang yang takwa. Anda harus mencari terus supaya Anda semangat untuk mencari. Supaya Anda semangat untuk mencari. Cara saya bergambaran. Kadang-kadang orang mencari 1 kali 2 kali sudah putus asa. Saya gambarkan penjual tahu. Kalau dia menawarkan dagangannya keliling, ya, keliling orang udah 1 kali 2 kali dia putus asa, dia ya gagal karena dia terus mencari pembeli. Entah dia pakai tahu, apakah pakai telat itu, terus akhirnya tahunya habis. Kalau nggak habis nggak boleh. Lah Anda kalau ingin berhasil harus begitu. Anda mencari orang yang takwa, mencari orang supaya dipandu terus sampai ketemu. Ya, sampai otak Anda sampai bersih, pikiran Anda sampainya Anda menjadi ringan,
Anda semangat, itu menandakan Anda sudah bersih. Hati Anda nggak punya dendam kepada siapa saja, artinya hati Anda sudah sembuh. Caranya, kalau hati Anda masih dendam, itu artinya belum sembuh. Kalau pikiran Anda masih bingung, artinya belum sembuh. Anda harus cari terus guru. Kalau belum ketemu guru yang takwa, yang bisa menyembuhkan, bisa memberikan ilmu pada Anda yang bermanfaat, dan hati Anda masih belum sembuh, masih dengki, cari terus sampai ketemu. Seperti penjual tahu atau seperti pembisnis sukses, kalau dia belum menemukan pasangan yang ideal untuk supaya sama-sama saling menguntungkan di antara bawahan dan atasan, supaya jenjang karirnya masing-masing mendapatkan komisi yang sesuai atau gaji yang sesuai dengan prestasi mereka. Tidak terus cari begitu kalau pemirsa. Atau kalau Anda nggak masuk, saya beri gambaran orang sukses, saya beri gambaran jual tahu saya, tuh jual tahu saja, jual tahu. Kalau belum laku habis tengah, terus berjalan terus. Anda kalau yang berhasil ya terus, jangan menyerah. Kalau Anda menyerah, itu artinya Anda masih dibully oleh politikus atasan Anda atau lingkungan Anda, atau lingkungan Anda itu pembuli atau orang yang sudah tercemar bully, tapi Anda nggak merasa karena Anda nggak takwa. Nggak takwanya bagaimana? Loh, Anda nggak berhasil. Anda berhasil harus proporsional. Anda nggak berhasil berarti nggak proporsional. Anda nggak proporsional, harus cari orang yang proporsional di bidangnya. Kalau Anda nggak mencari, berarti Anda nggak takwa. Kalau Anda nggak mencari sampai ketemu, berarti Anda nggak akan diberi solusi. Kalau ingin tahu dasarnya, carilah guru. Nanti Anda bisa ketemu apa yang saya katakan ini. Apa yang saya katakan ini, kalau Anda sudah menemukan guru-guru yang betul-betul jujur takwa, Anda nanti bisa merasakan sendiri. Buktinya mereka yang tadi yang nggak bisa merasakan, setelah dia ketemu bisa merasakan, akhirnya dia nggak curiga sama saya. Yang tadinya mereka perengah-perengatan sama saya, akhirnya dia bisa sembuh, dia bisa sehat, akhirnya dunianya juga diberi lancar karena takwa, dijamin permasalahan hidupnya, akhirnya hidupnya tenang, ya, dadanya tenang. Begitulah teman-teman, ya. Silahkan tombol lonceng, like, share, dan komen, ya. Dengan video yang kemarin kalau lebih serem ini kan, ya besok saya beri lagi yang lebih serem teman-teman. Makanya daripada Anda nonton sinetron tanpa fakta, malah hanya untuk menghibur, tapi nggak mendapatkan pembersihan dari sampah yang ada di pikiran Anda, dan nggak mengobati hati Anda, adalah isinya sampah. Lebih baik Anda mendengarkan ini sama dengan sama dengan Anda mendengarkan sinetron. Bedanya kalau ini fakta di lapangan, kalau sinetron hanya dibuat-buat, ya, entah itu fakta dan enggak, tujuannya hanya promosi dagangan supaya tahu. Kalau ini didasari ketakwaan saya, supaya takwanya saya diberi rezeki nggak disangka-sangka, permasalahan saya diberi solusi tanpa asa, karena sadar dari takwa. Kalau rezeki sudah nanti tanggung jawabnya Tuhan Yang Maha Esa, permasalahan sudah tanggung jawab dijamin, sehingga hidup kita tenang, ya. Begitu teman-teman, ya. Maka dan itu bedanya. Nah ini orang-orang yang sudah langganan ini kecanduan sama video saya.
canduan. Karena apa? Sesuai dasar, kalau orang ahli takwa ya, dia mengetahui dasarnya. Mengapa Anda kok ketagihan sama video saya? Karena video saya itu saya bikin yang nggak membosankan. Caranya diganti-ganti. Wah, ya walaupun hampir sama tapi agak ceritanya agak berbeda. Sehingga Anda nggak bosan. Itu standarnya orang menyampaikan, orang berdakwah itu yang nggak membosankan. Artinya kalau Anda berdakwah kok membosankan, itu artinya ketakwaan Anda kurang tinggi. Supaya Anda takwa, Anda harus cari guru, mencari-cari sang guru, sehingga dakwah Anda nanti betul-betul berhasil. Anda juga betul-betul takwa, akhirnya dakwah Anda betul-betul hasil berdasarkan fakta di lapangan. Bukan video Anda itu hanya AI atau hanya istilahnya buatan begitu, atau rekayasa seperti politikus itu dia menyajikan suatu informasi atau perkara dibikin palsu supaya pikiran orang itu terbalik ya. Tujuannya entah bagaimana caranya supaya masa itu bisa mengikuti dia, walaupun caranya merusak otak mereka, yang penting nggak mau tahu. Dan nanti yang bertanggung jawab pada dasarnya orang-orang seperti orang-orang yang takwa ini. Karena orang-orang yang takwa ini tanggung jawabnya amar ma'ruf nahi mungkar, perintah bagus, mencegah kemungkaran. Berhubung politikus ini mindsetnya sudah mindset mungkar, maka tandingannya orang yang takwa. Nah, maka Anda harus bisa memperhitungkan. Kalau Anda kadang-kadang Anda harus memperhitungkan. Seperti saya itu juga memata-matai pada orang-orang itu, sehingga saya tahu mana orang yang takwa. Akhirnya saya bisa memperhitungkan kekuatannya orang takwa dan kekuatannya politikus itu jauh besar kekuatannya takwa. Karena dunia itu sebetulnya yang mengatur itu hanya Maha Esa mengutus malaikat, tapi perasaannya politikus itu ya, politikus yang sudah yang sudah buruk sekali, itu dikira dunia itu yang mempertahankan, mengendalikan politikus, pada dunia yang mengendalikan Tuhan. Nah, orang-orang yang takwa ini pemberaninya luar biasa, karena di situ ada jaminan permasalahan apa diberi solusi, dan berizki nggak disangka-sangka. Jadi dia nggak usah pikir banyak. Tapi kalau orang yang nggak takwa itu harus pikir banyak. Contohnya, kalau saya menghadapi orang-orang yang tidak takwa ini, nggak akan berhasil kalau dia nggak berubah. Ya. Karena apa? Dia saya tawari ilmu saya yang banyak ini. Kalau saya bukan banyak, bikin video kan banyak. Dia baru mendengar video saya yang sedikit saja, ya, terasa sedikit saja, dia sudah nggak betah alasan. Kecuali nanti dia kalau terus mendengarkan video, karena mereka curiga kan mendengarkan terus, bisa berubah maksudnya. Tapi kalau belum berubah, dia alasan, kasih video sedikit ya, alasan panjang alasan. Tapi kalau memang dia itu digodar oleh orang yang baik, dia nanti semakin serana naluri, dia tuh mencari mengapa saya gagal, letak saya di mana. Akhirnya kadang-kadang dia bisa mengenal apakah Pak SK yang benar. Terus akhirnya mereka mau mendengarkan. Ternyata sadar banyak orang yang begitu. Nah, gitu caranya teman-teman. Ya, cukup silakan
tombolnya like, share, dan komen. Terima kasih teman-teman ya atas waktunya Anda untuk mendengarkan ini. Karena pada dasarnya siapa musuh politikus itu? Musuhnya orang takwa. Makanya orang takwa berusaha disingkirkan. Tapi yang terjebak siapa? Yang terjebak orang yang mengaku takwa, ya, mengaku paham, tapi dia masih lebih banyak bergaul politikus, sehingga masih belum murni, sehingga masih kalah dengan mereka. Maka solusinya Anda harus introspeksi diri. Apakah saya itu sebagai guru pemimpin yang kalau pemimpin sudah paham, kalau sebagai guru apakah sudah paham dan takwa, apakah sudah memahami? Nah, itu introspeksi. Ya, introspeksi harus cari guru. Apakah Anda mendengarkan video ini sementara terus cari, bisa termotivasi, bisa tahu, terus cari guru sampai berhasil, sampai ketemu. Ya, contohnya seperti awal tadi. Terima kasih teman-teman. Walaupun begitu saya manusia biasa. Kadang-kadang bagi orang yang mendengarkan video saya itu yang masih sedikit, kadang-kadang merasa kalau saya itu yang salah. Ya. Nah, saya kalau mengobati orang-orang yang SDM-nya masih lemah sekali, supaya mereka menuduh saya tidak menjadikan kedala pikiran mereka, ya saya ngalah kadang-kadang. Ya nak, ya istri, ya teman, saya manusia biasa, saya minta maaf ya kalau ada salah saya.